Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, yaitu tentang kerajinan lokal benda atau artefak. Adapun outline dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, tujuan pembelajaran, yang kedua adalah ragam budaya lokal benda, yang ketiga, sumber daya material, teknik, dan ide kerajinan dengan inspirasi budaya benda, yang keempat, perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya benda. Yang kelima adalah perhitungan harga pokok produksi kerajinan tentunya dengan inspirasi budaya benda. Dan yang terakhir, pemasaran langsung kerajinan dengan inspirasi budaya benda. Nah, adapun outline yang ke-3, 4, dan 6, ini sebetulnya sudah kita pelajari di materi sebelumnya, yaitu tentang kerajinan lokal non-benda gitu. Jadi di sini kita hanya akan bahas secara singkat ya, karena isinya sama gitu. Nah, setelah mempelajari materi kita pada hari ini, kita diharapkan mampu memahami perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi artefak atau objek budaya lokal, misalnya pakaian daerah, wadah tradisional, dan senjata tradisional. Nah, kita juga diharapkan mampu menyusun perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi artefak atau objek budaya lokal. Misalnya tadi seperti pakaian daerah, wadah tradisional, dan senjata tradisional. Nah, yang meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran teknologi, serta prosedur berkarya. Jadi kita tahu ya bahwa Indonesia itu punya beragam budaya. Nah, secara umum yang sudah kita pelajari sebelumnya juga, budaya dibagi menjadi dua, yaitu budaya non-benda, contohnya seperti cerita rakyat, legenda, pantun, kemudian musik tradisional, dan tari tradisional, dan lain sebagainya. Sementara untuk budaya benda atau artefak, contohnya adalah pakaian daerah, senjata, rumah adat, alat musik, dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa contoh. Di sini ada rumah adat, yaitu rumah gadang dari Sumatera Barat. Lalu ada angklung, yang merupakan alat musik tradisional dari Jawa Barat. Lalu ada cakra hudaksana, ini adalah senjata dari Indramayu. Nah, meskipun dibagi menjadi dua ya budaya, yaitu ada budaya non-benda dan artefak atau benda. Nah, keduanya itu tidak dapat dipisahkan gitu. Jadi menjadi satu kesatuan yang utuh gitu. Misalnya ini ada tari topeng ya. Ini dimainkan dengan alat musik tradisional dan menggunakan pakaian tradisional tari topeng tentu saja, serta diiringi musik tradisional. Nah, tari topeng dan musik tradisional ini merupakan bagian dari budaya lokal non-benda. Sementara untuk pakaian tradisional dan alat musik tradisionalnya itu adalah atau merupakan bagian dari budaya lokal benda. Contoh lain adalah ini Candi Prambanan. Nah, dari Candi Prambanan ini ada legenda cerita rakyatnya. Nah, jadi ceritanya itu intinya adalah pembangunan 1000 candi oleh Bandung Bondowoso terhadap Roro Jonggrang sebagai syarat untuk melamar. Gitu. Jadi legenda cerita rakyatnya termasuk bagian dari budaya lokal non-benda, sementara untuk Candi Prambanannya itu bagian dari budaya lokal benda. Nah, dari ragam budaya lokal benda tadi seperti pakaian daerah, senjata, rumah adat, kemudian alat musik tradisional, itu bisa menjadi inspirasi untuk membuat suatu kerajinan gitu. Contohnya Candi Borobudur yang ada di Jawa Tengah ini dapat menjadi inspirasi untuk membuat kerajinan Candi Borobudur ya, ini gambar Candi Borobudur dari bahan logam. Kemudian contoh lain ini ada objek budaya kendaraan beca. Nah, ini juga bisa menjadi inspirasi untuk membuat kerajinan ini hiasan beca ya, hiasan berbentuk atau bergambar beca dari logam gitu. Kemudian contoh lain ini ada pakaian adat Minangkabau, ini juga menjadi inspirasi untuk membuat kerajinan pakaian adat berbahan dasar kayu gitu. Kemudian contoh lain ini ada perahu pinisi
yang menjadi inspirasi untuk membuat miniatur perahu pinisi dari bahan kayu. Yang lainnya adalah rumah adat. Ini adalah tongkonan ya, rumah adat Toraja dari Sulawesi Selatan. Ini juga bisa menjadi inspirasi untuk membuat kerajinan. Contohnya miniatur tongkonan, atau ini bisa berbentuk tempat pensil dengan gambar tongkonan gitu. Nah, ini contoh lain juga, yaitu pakaian adat pengantin Jawa Tengah. Ini juga bisa menjadi suatu inspirasi untuk membuat kerajinan berupa tatakan gelas ya, ini bermotif pakaian adat pengantin Jawa Tengah. Lalu ada wayang kulit juga, ini juga bisa jadi inspirasi untuk membuat kerajinan berupa pembatas buku gitu. Jadi banyak ya contoh-contohnya. Nah, untuk sumber daya material, teknik dan ide kerajinan dengan inspirasi budaya benda ini sama dengan materi sebelumnya, yaitu tentang kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non benda ya. Di sini ada unsur-unsur sumber daya usahanya. Ada 6, yaitu manusia, kemudian ada uang atau dana, bahan, mesin atau peralatan, metode atau cara produksi, dan pasar atau jaringan usaha. Lalu ini juga media berkarya secara umum meliputi bahan, alat, dan teknik. Ini juga sama dengan materi sebelumnya. Jadi kalau yang bahan ini ada bahan dari alam, contohnya kayu, rotan, dan logam. Sementara untuk bahan buatan, contohnya adalah sabun dan plastik. Nah, untuk alat, ya alat-alat yang digunakan untuk membuat kerajinan. Contohnya juga sama seperti materi sebelumnya ya. Sebetulnya banyak sekali contoh yang lain yang bisa kita gali dan cari informasinya. Nah, untuk teknik juga ini bergantung pada bahan yang digunakan. Jadi, contohnya juga sama dengan materi sebelumnya. Ada bahan kayu, bahan keramik, lalu ada bahan rotan, dan bahan logam. Nah, itu juga disesuaikan dengan bahannya. Jadi, tekniknya apa saja. Jadi, tekniknya itu menyesuaikan dengan bahan yang digunakan. Nah, untuk perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya benda juga, ini sama dengan materi sebelumnya, tentang kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Jadi ada dasar untuk pengembangan kerajinan, yaitu potensi budaya benda dan potensi material dan teknik. Jadi kedua potensi ini bisa menjadi dasar untuk mengembangkan suatu produk kerajinan gitu. Nah, untuk perancangan juga ini tahapnya sama dengan inspirasi budaya non-benda, yaitu diawali dengan pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide produk kerajinan, pembuatan skitsa ide, pembuatan studi model kerajinan, dan dilanjut dengan pembuatan petunjuk produksi. Ya, kemudian secara detail juga sama ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang dapat memudahkan kita untuk mencari ide produk. Nah, ini juga sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Kemudian ini sama ya dengan sebelumnya. Lalu perencanaan produksi juga ini ada tahapnya, pembahanan. Jadi ini persiapan bahan, kemudian ada proses produksi dan finishing. Lalu untuk kemasan produk kerajinan juga sudah kita pelajari di materi sebelumnya tentang kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda ya. Ini sama dengan kerajinan dengan inspirasi budaya benda. Jadi fungsi kemasan tentunya sama untuk melindungi produk dari kerusakan, memberikan kemudahan membawa dari tempat produksi hingga sampai ke konsumen, kemudian menambah daya tarik, serta sebagai identitas atau brand. Nah, kemasan juga dibagi menjadi 3 ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu ada kemasan primer. Jadi kemasan primer ini adalah kemasan yang melekat pada produk. Lalu ada kemasan sekunder yang berisi beberapa kemasan primer serta kemasan tersier, yaitu kemasan untuk distribusi. Nah, untuk perhitungan harga pokok produksi, ini jadi ada unsur biaya produksi. Unsur biaya produksi ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Nah, biaya overhead ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproses
mendukung proses produksi. Contohnya adalah biaya listrik, biaya bahan bakar minyak, sabun pembersih untuk membersihkan bahan baku, benang, jarum, lem, dan sebagainya gitu. Jadi di luar dari biaya bahan bakunya gitu. Biaya bahan baku tuh contohnya ya bahan baku yang digunakan untuk produksi kerajinan, contohnya kayu gitu ya, atau rotan dan lain sebagainya. Nah, selain biaya bahan baku itu termasuk ke dalam biaya overhead atau biaya untuk mendukung proses produksi itu. Nah, sementara untuk pemasaran langsung, ini pada kerajinan dengan inspirasi budaya benda itu sama dengan pemasaran langsung kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Jadi ada sistem penjualan satu tingkat dan multi tingkat. Nah, keduanya juga termasuk ke dalam penjualan langsung gitu. Nah, sekian materi kita pada hari ini yang merupakan materi terakhir pada semester 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.